Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 21 September 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penyelamat bagi kami manusia yang berdosa ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kami semua, sebab oleh karena kematian Kristus, maka kuasa yang adalah hidupnya Yesus boleh menjadi bagian kami oleh menerima Roh-Nya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Misael Tambunan. Kepada Saudara Misael, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita hari Sabtu tanggal 21 September 2024 berjudul Penyelamat bagi umatnya. Ayat inti diambil dari Yohanes 2 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Anggur yang disediakan Kristus untuk pesta itu, dan yang ia berikan kepada para murid sebagai lambang darahnya sendiri, adalah sari buah anggur murni. Nabi Yesaya merujuk kepada hal ini ketika ia berbicara tentang anggur baru dalam tandan, dan berkata, "Janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat." Yesaya 65 ayat 8. Kristuslah yang dalam perjanjian lama memberikan peringatan kepada Israel. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah beribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Amsal 20 ayat 1. Dan ia sendiri tidak menyediakan minuman seperti itu. Setan menggoda manusia untuk memanjakan diri yang akan mengaburkan akal sehat dan mematikan penglihatan rohani. Tetapi Kristus mengajarkan kita untuk menundukkan sifat-sifat yang rendah. Seluruh hidupnya merupakan teladan penyangkalan diri. Untuk mematahkan kuasa selera, dia menderita demi kita, ujian terberat yang dapat ditanggung manusia. Kristuslah yang memerintahkan agar Yohanes Pembaptis tidak minum anggur atau minuman keras. Dialah yang memerintahkan pantangan serupa kepada istri Manoah, dan dia mengucapkan kutukan kepada orang yang meletakkan botol ke bibir tetangganya. Kristus tidak menentang ajarannya sendiri. Anggur yang tidak difermentasi yang dia sediakan bagi para tamu pernikahan adalah minuman yang menyehatkan dan menyegarkan. Hasilnya adalah menyelaraskan rasa dengan selera makan yang sehat. Ketika para tamu di pesta itu mengomentari kualitas anggur, penyelidikan dilakukan dan mendapatkan cerita dari para pelayan tentang mujizat tersebut. Rombongan itu untuk sementara waktu sangat takjub untuk memikirkan dia yang telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Ketika akhirnya mereka mencarinya, ternyata dia telah pergi dengan diam-diam sehingga tidak diperhatikan bahkan oleh para muridnya. Perhatian jemaat kini beralih kepada para murid. Untuk pertama kalinya, mereka memiliki kesempatan untuk mengakui iman mereka kepada Yesus. Mereka menceritakan apa yang telah mereka lihat dan dengar di Sungai Yordan. Dan banyak hati yang berkobar dengan harapan bahwa Allah telah membangkitkan seorang penyelamat bagi umatnya. Berita tentang mujizat itu menyebar ke seluruh wilayah itu dan dibawa ke Yerusalem. Dengan minat baru, para imam dan tua-tua menyelidiki nubuat-nubuat yang menunjuk pada kedatangan Kristus. Dikutip dari The Desire of Ages, halaman 149 dan 150. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Misael.
Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Peristiwa air menjadi anggur di Kana adalah bukti bahwa Yesus penyelamat bagi umatnya. Alkitab menuliskan dalam Yohanes 2 ayat 7-10 yang berkata, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Pemimpin pesta tidak tahu dari mana asalnya anggur yang istimewa tersebut, tetapi para pelayan tahu, sebab mereka yang menerima perintah dari Yesus untuk mengisi tempayan-tempayan penuh dengan air. Bayangkan wajah dari para pelayan-pelayan itu. Mereka pasti saling memandang, merasa takjub, sebab mereka tahu siapa yang buat dan mereka tahu apa yang mereka isi. Dan berita itu mulai menyebar di antara tamu-tamu pesta. Tapi saat mereka mencari Yesus, dia sudah pergi dengan diam-diam. Nah, tentang mujizat ini Roh Nubuat menuliskan dalam manuskrip 79 tahun 1900 paragraf 23. Kristus tidak mendekati tempayan-tempayan itu atau menyentuh airnya. Ia hanya melihat air itu, dan air itu pun berubah menjadi sari buah anggur tulen yang dijernihkan dan dimurnikan. Apa pengaruh mujizat ini? Murid-muridnya percaya kepadanya. Ayat 11. Iman para nelayan yang rendah hati itu pun diteguhkan. Yesus suruh para pelayan itu untuk mengisi tempayan. Lalu Yesus hanya lihat air dalam tempayan tersebut tanpa harus mendekatinya dan tanpa harus berbuat apa-apa kepada air tersebut, dan air itu berubah menjadi sari buah anggur yang asli, jernih dan dimurnikan. Air anggur itu tidak difermentasi, karenanya tidak mengandung alkohol. Oleh sebab itu, air dan anggur ini punya makna penting sekali bagi kita. Air dan anggur dinyatakan di awal pelayanan Yesus. Air dan anggur juga akan dinyatakan di akhir pelayanan Yesus. Tentang air dan anggur, Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages, halaman 148, paragraf 4. Pemberian Kristus kepada pesta pernikahan merupakan sebuah simbol. Air melambangkan baptisan ke dalam kematiannya, anggur melambangkan penumpahan darahnya untuk dosa-dosa dunia. Dalam paragraf yang sama, Roh Nubuat juga berkata, air untuk mengisi tempayan-tempayan itu dibawa oleh tangan manusia, tetapi hanya firman Kristus yang dapat memberikan kepadanya kebajikan yang memberi hidup. Demikian pula dengan upacara-upacara yang menunjuk kepada kematian Kristus. Hanya melalui kuasa Kristus yang bekerja oleh iman, maka upacara-upacara itu memiliki khasiat untuk memelihara jiwa. Artinya, perbuatan manusia tidak mendatangkan keselamatan. Keselamatan hanya datang dari Yesus. Kuasa kehidupan hanya datang dari Kristus. Itu sebabnya anggur yang Yesus berikan adalah murni dan tidak beralkohol. Sebab itu adalah lambang dari darahnya yang adalah hidupnya yang murni. Karenanya pada makan Paskah yang terakhir, Yesus berkata dalam Lukas 22 ayat 19 dan 20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu."
cawan itu berisi anggur, dan itulah lambang darah Yesus. Jadi, di awal pelayanannya, Yesus perkenalkan air dan anggur, dan di akhir pelayanannya, Yesus ulangi khususnya tentang anggur, sebab itulah lambang darahnya yang tercurah bagi kita. Bahkan, saat Yesus sudah tersalib, prajurit Roma hendak memastikan bahwa Yesus sudah mati dengan cara menusukkan tombaknya ke lambung Yesus. Yohanes 19 ayat 34 berkata, "Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air." Air dan anggur atau air dan darah adalah bagian vital dari pelayanan Yesus. Sebab itu adalah lambang pengorbanannya bagi kita. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages halaman 149 paragraf 2. Pada pesta pertama yang ia hadiri bersama murid-muridnya, Yesus memberi mereka cawan yang melambangkan pekerjaannya untuk keselamatan mereka. Pada perjamuan terakhir, ia memberikannya lagi dalam penetapan ritual suci yang dengannya kematiannya akan dinyatakan sampai ia datang. 1 Korintus 11 ayat 26. Itu sebabnya renungan hari ini menyatakan dalam Jesus Name Above All Names, halaman 279 paragraf 5. Perhatian jemaat kini beralih kepada para murid. Untuk pertama kalinya, mereka memiliki kesempatan untuk mengakui iman mereka kepada Yesus. Mereka menceritakan apa yang telah mereka lihat dan dengar di Sungai Yordan, dan banyak hati yang berkobar dengan harapan bahwa Allah telah membangkitkan seorang penyelamat bagi umatnya. Berita tentang mujizat itu menyebar ke seluruh wilayah itu dan dibawa ke Yerusalem. Dengan minat baru, para imam dan tua-tua menyelidiki nubuat-nubuat yang menunjuk pada kedatangan Kristus. Inilah efek dari mujizat air menjadi anggur tersebut. Banyak yang menjadi ingin tahu tentang Yesus. Dan karena Yesus sudah diam-diam pergi, maka para hadirin bertanya kepada para murid Yesus yang masih tinggal. Itulah kesempatan bagi mereka untuk bersaksi tentang Yesus, dan kesaksian mereka membuat banyak hati berkobar dengan harapan bahwa Yesuslah penyelamat umat-umatnya. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita. Kita menerima air hidup yang adalah rohnya Yesus dan menerima darahnya yang adalah hidupnya Yesus oleh menerima rohnya juga. Sebab pemberian roh adalah pemberian hidup Yesus. Maka kita pun menjadi saksi Yesus kepada banyak orang dengan penuh kuasa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran indah pada pagi hari ini tentang mujizat air menjadi anggur di pernikahan di Kana. Itu adalah lambang daripada pengorbanan Yesus. Air adalah lambang dari baptisan oleh kematiannya, dan anggur adalah lambang daripada darahnya yang tercurah bagi kami yang berdosa. Dan oleh karena itu, Yesus ulangi lagi pada akhir pelayanannya, dan Dia telah menetapkan suatu upacara kudus yang kami perlu lakukan untuk memberitakan akan kematiannya sampai Ia datang kembali. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati agar Kristus berkuasa dalam hidup kami. Kami menjadi saksinya untuk mengabarkan bahwa Dialah penyelamat dunia ini, sehingga banyak umat yang percaya, bertobat dan kembali kepadanya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.